Selamat malam semua Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Malam ini kita boleh mendengarkan perjalanan sukses daripada kedua berlian yang kita punya di Indo1 terutama ya. Jadi malam hari ini kita kedatangan tamu-tamu yang sangat-sangat luar biasa. Yang pertama adalah orang yang begitu luar biasa ya, yang begitu luar biasa, perjalanannya belum panjang, baru mungkin kalau saya hitung-hitung 6 bulan di Shuanghor ya, tetapi beliau ini adalah seorang ibu yang kalau buat saya mesti bilang gagah perkasa ya. Kenapa? Ibu ini single fighter, ibu ini single mom dengan 4 anak ya, yang sudah ditinggal oleh pasangannya beberapa belas tahun yang lalu ya. Nanti boleh diceritakan, kita boleh dengar perjalanan hidupnya ibu ini. Kemudian beliau punya perjalanan yang sangat-sangat luar biasa, membesarkan 4 anak dan berjuang sampai hari ini. Dan inilah moment of truth beliau, di mana beliau mencapai sesuatu. Hari ini beliau menyelesaikan satu tahap yang namanya Vice Manager ya, dan saya akan memperkenalkan beliau sebagai Vice Manager Ireng Kismoro. Selamat malam Ibu Ireng, apa kabar? Selamat malam, Bu Dona. Oke, Selamat malam selamat malam. semuanya. Iya, terima kasih sudah hadir dan kita semua akan siap untuk mendengarkan em, kisah inspirasi nanti dari Bu Ireng. Kalau boleh, tolong diceritakan asal muasalnya Mbak Ireng join di Shuanghor. Kapan kira-kira itu, Mbak Ireng? Oke, terima kasih Bu Dona. Ya, terima kasih juga buat Bu Vita sebelumnya, juga Indo1 yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Luar biasa, ini nervous loh Bu Dona. Ya, terima kasih. Suatu kehormatan buat saya tentunya diberi kesempatan pada malam hari ini ya di Zoom, apalagi berpasangan kepada Ibu Diamond kita, Bu Vita, dan luar biasa SVM Bu Dona juga. Baik, izinkan selamat malam semuanya, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Ya, perkenalkan mungkin yang belum kenal saya Ireng. Ya, saya doakan semuanya Bapak Ibu yang hadir di Zoom malam ini diberikan kesehatan tentunya ya, tetap terjaga semangatnya ya sampai bisa mencapai impian-impiannya. Ya, awal saya bergabung sebenarnya adalah saya mungkin latar belakang saya dulu ya. Latar belakang saya memang seorang ibu rumah tangga. Dulu saya pernah bekerja, Bu Dona, pernah bekerja sebagai karyawan, tapi perusahaan tempat saya bekerja itu kena imbas COVID ya, sehingga saya harus dirumahkan. Ya pada saat itu, uh, ya saya saat itu apalagi ada anak 4 ya, ibu mertua dan otomatis kan penghasilan saya terhenti ya Bu Dona ya. Jadi akhirnya saya berpikir saat itu ya harus bisa tetap kehidupan tetap harus berlangsung. Kalau untuk kerja lagi rasanya saya sih sudah apa ya di usia seperti saya seperti ini kan mungkin juga aduh kalau nggak ada koneksi rasanya mungkin nggak bisa kerja lagi karena memang dari dulu saya bekerja gitu ya. Akhirnya saya banting setir untuk tetap bisa berlangsung kehidupan putra-putri saya dan rumah tangga gitu. Sebentar, sebentar saya potong boleh ya Mbak Ireng ya? Oh, Jangan boleh boleh. jump in. Karena kayaknya orang juga, saya sendiri juga penasaran pengen dengar cerita yang lebih komplit begitu ya Mbak Ireng ya. Jadi yang saya tahu tentang Mbak Ireng itu pada hari ini baru 50 tahun umurnya ya Mbak Ireng ya, betul. Dengan Ya. anak 4. Tapi kalau saya boleh tahu karena saya dengar Mbak Ireng hari ini adalah single mom, betul ya? Iya, betul. Single mom. Kalau boleh cerita sedikit Mbak Ireng perjalanan hidup dulu nih sampai nanti akhirnya kenapa bisa tiba di Shuanghor gitu ya. Eh, apa yang terjadi sampai Mbak Ireng menjadi single mom dan menanggung 4 orang anak? Boleh diceritakan sedikit Mbak Ireng apa yang Hmm. terjadi? Oke, tahun 2011 ya, suami saya kecelakaan. Kecelakaan, jadi ketika itu langsung masuk ICU ya. Saat itu 10 hari terakhir Ramadan ya, mau itikaf perjalanan. Ya setelah itu saya pagi dikabarin, jadi nggak ini langsung masuk ICU, Bu Dona, masuk ICU terus jadi masih sempatlah 2 malam ya, 2 malam 3 hari
ya beliau pulang ya ke rahmatullah. Jadi artinya benar-benar nggak sempat ketemu, tidak ada kata-kata lah yang ini gitu loh. Tidak ada kata-kata sama sekali ya saat itu yang saya pikirkan adalah ya saya harus kuat, saya harus kuat, saya harus kuat gitu aja. Saya kuat Pada jadi saat akhirnya itu, sorry saya potong. Pada saat itu almarhum berusia berapa Mbak Ireng? baru 42, saya 37 tahun saat itu. Dan Gitu. anak-anak 4 orang masih kecil-kecil? Yang pertama itu belum lulus SMP, masih kelas 6 SD, dan yang paling kecil baru 2 tahun. Wow, oke. Dan Kemudian, kebetulan saat itu saya juga karena suami saya juga anak satu-satunya, saya juga udah tinggal dengan mertua saya, ya ibu mertua juga tinggal satu-satunya, jadi saya tidak ada ya nggak ada pilihan ya, memang harus di situ ya, maksudnya ya harus ya tambah satu ya orang tua mertua gitu, bunda saya gitu ya. Dan ya, itu saya saat itu karena waktu itu bekerja sih, ya masih alhamdulillah ya, mungkin saya masih bersyukur gitu, bagaimana kalau saya tidak bekerja gitu loh. Jadi saya masih bekerja, jadi alhamdulillahnya juga ya masih ada pendapatan gitu loh, masih punya penghasilan sehingga saya ya masih bisa terus berlanjut gitu, ya, seperti itu. Beriringnya waktu, ya 2011 saat itu juga ibu mertua juga sebenarnya kondisinya juga tidak yang baik-baik juga, kondisinya sakit juga. Jadi sudah di tempat tidur semuanya. Itu udah jadi sebelum suami saya meninggal, ibu mertua saya sudah di kursi roda juga, gitu. oke. Jadi benar-benar saya ya merawat seperti bayi ya, jadi saya punya 5 anak, 5 anak. Oke. ibu mertua. Dan itu berlangsung terus sampai dengan sampai Terakhir COVID ya. ya COVID. sampai Covid, kemudian saya, mau tidak mau saya ya karena dirumahkan, jadi saya di rumah saat itu saya, supaya tetap berlangsung, saya mikir, tapi kalau kerja lagi juga saya sebenarnya udah males juga gitu loh, Mas, udah usia gini gitu kan, mana lagi ada sih yang mau terima saya gitu ya. Terus, saya banting setir untuk bikin-bikin makanan. Jadi, dan kebetulan ada temen yang punya toko kue gitu, "Kamu bikin ini deh, kamu bikin ini," gitu kan, kebetulan gitu. Terus ternyata, ya benar-benar belajar sih, mulai dari nol yang biasa saya dulu jadi pembeli gitu, sekarang saya disuruh jadi produsennya gitu kan. Jadi singkat cerita saya belajar-belajar bikin risoles, bikin sosis Solo gitu kan. Ya alhamdulillah dicobain dulu sama dia ya, sama yang punya toko kue itu, "Eh, ini enak enak enak," gitu. Coba makin lama, ya terus tiap pagi saya taruh di beberapa tempat, setiap pagi itu jam 5 sudah siap ya. Kemudian, eee, ada 2 tahun ya, kurang lebih 2 tahun ya. Sorry Mbak, Terus jam mhm. 5 udah siap, jadi bikinnya jam berapa? Ya itu dia, kebalik hidup saya jadi, memang sih udah disiapkan dari malam, tapi jam 2 itu saya udah bangun. Jam 2 itu udah mulai itu. Apalagi kalau ada pesanan gitu, kalau ada pesanan lagi kadang-kadang jadi waktu saya, pagi untuk malam, malam untuk pagi. Jadi kadang-kadang saya jam 7, jam 8 tuh udah ngantuk gitu loh. Sehingga sampai tapi saya berpikir saat itu, "Wah saya nggak bisa begini terus," gitu loh. Karena mungkin sampai saya terkena saraf kejepit gitu Oh, ya. oke. Itu akhirnya disitulah saya mulai ketemu, ke networking. Saya coba-coba inilah ya produk gitu kan, terus alhamdulillah terbantu saat itu, bisa ini, bisa normal lagi gitu ya, walaupun terkadang masih suka kambuh-kambuh gitu ya. Akhirnya nah disitulah saya ketemu yang namanya Bu Yuli, ya mentor saya, walaupun bukan mentor langsung saat itu, saya masih ada mentor, ada sponsor dulu. Nah di situ leader-nya kebetulan Bu Yuli, nah di situ saya mulai, belajar networking. Sebelumnya juga saya udah pernah, tapi hanya sebagai apa ya, mungkin, karena bekerja jadi masih sampingan. Nah Baik. mulai di situ Jadi Mbak Mbak Ireng join di Shuanghor mulai bulan mhm, apa tuh Mbak? saya Juli, pertengahan Juli, ya Pertengahan waktu Juli itu tahun 2025 ya. betul, Oke. mhm Eh, mhm. apa yang dirasakan? Kenapa kenapa akhirnya Shuanghor? Apa di Iya. dalam pikirannya Mbak Ireng? Itu juga secara tidak secara kebetulan juga sih, bukan yang saya mencari. Mungkin bisa jadi ini jawaban atas doa saya juga, karena saat itu saya, "Ya Allah, saya pengen banget, apa namanya, tetap berpenghasilan, tapi saya di rumah aja." Karena sekian tahun itu saya kan kerja terus kan ya, kerja terus sehingga anak-anak saya juga sama, Mbak juga di rumah gitu kan, ya, walaupun ada mertua juga, ada ibu ya. Terus kemudian akhirnya, ya itu saya doa, "Ya enak kali kerja di rumah gini nih, udah enak banget kemarin tuh kerja bikin kue, tapi saya capek jujur aja, saya nggak banyak capeknya, banyak lelahnya gitu ya. Akhirnya, ya itu ketemu bisnis itu saya senang sebenarnya, tapi, balik lagi belum sukses gitu loh, banyak kendala lah, banyak kendala sekali tantangan yang harus,
seimbang kanan kiri, tutup poin, nah itu kayak gitu kan. Akhirnya Hmm. tak Jadi aja. ada bisnis lain sebelum Swanghor, Mbak juga mencoba bisnis networking yang lain. Iya, betul. Sampai akhirnya sudah di Swanghor. Nah, saya mau tanya, kenapa Swanghor dan bagaimana yang paling penting ini? Bagaimana Mbak dari awal melakukan, mengupayakan, mengikuti semua prinsip kerja pola kerja yang pasti saya yakin Mbak Yulia ajarkan kepada Mbak Ireng ya. Ya, Jadi sangat banget. boleh di-share apa saja yang exactly Mbak Ireng lakukan dan terutama ini kan karena seneng bisa melakukannya tetap dari rumah. Betul. Nah, tolong diceritakan Mbak Ireng. Jadi ketemu Songhor itu menurut saya jawaban atas doa saya ya, walaupun nggak sadar gitu ya. Terus, awalnya saya ketemu Songhor ini, di rumah Bu Yulia. Ya di rumah Bu Yulia saat itu, ada acara, ini ya maksudnya, ketemu Pak Bima dan Pak Tio ya saat berkunjung ke rumah Bu Yulia yang dalam rangka saat itu untuk takziah anaknya Bu Yulia yang saat itu belum 40 hari ya, belum 40 hari meninggal. Kebetulan saya ada di situ, juga ada beberapa tim Bu Yulia juga ada di situ. Nah, Pak Tio dan Bu Yulia dan Pak Bima datang itu hadir memang benar-benar untuk takziah, terus sambil ngobrol-ngobrol gitu. Dan Baik, beliau kebetulan bawa kopi dan saya pecinta kopi. oke. Dibikinin kopinya, aduh Mhm. enak banget. Odolnya juga, aduh Enak banget. Oke, jatuh cinta kalau di boleh situ terus. tahu, Mhm, boleh tahu apa yang ini kan leader-leader besar nih yang mhm, kebetulan hadir ya di rumah bertemu dengan Mbak Ireng gitu. iya, Mereka menceritakan mengarahkan bisnis Swanghor ini seperti apa kepada Mbak Ireng? eee, Apa yang cuma Mbak Ireng cerita aja. Yang saya apa pengertian? adalah, produknya. Mudah dulu yang pertama adalah gratis. Wow, ini saya karena belum pernah, selama ini kan saya yang bayar jutaan, yang gitu ya. Ini gratis. Wow, itu pertama itu dulu. Mudahnya dulu yang saya tangkap. Kemudian produknya. Kebetulan saya pecinta kopi, memang begitu dirasain, ih enak banget. Odolnya dirasain juga bisa dimakan. Oh, bisa ya gitu. Itu worth it banget waktu itu ya. Sehingga saya senang sekali. Apalagi income-nya Pak Bima pada saat itu beliau cerita, beliau melakukan bisnis ini waktu datang itu sudah 6 bulan dan income beliau sudah 21 juta. Dan dari awal beliau gabung di bulan pertama memang bertahap gitu ya, tapi lihat kestabilan income-nya wow gitu kan. Itu yang membakar saya, yang bikin mata kita melotot teman-teman yang ada di situ, apalagi sudah timnya Bu Yulia kan sudah memang sudah para pemain networking juga. Jadi itu yang bikin wow gitu. Benar-benar Keren apa banget. keren banget gitu loh. Oke, Sehingga saya mau saat kupas itu sedikit. Nah, mhm, saya mau kupasnya yang ini. Kan dikasih taunya mudah banget gitu ya. Semua mhm, orang bilang mudah. Tapi betul. mudah itu seperti apa yang Mbak Ireng tangkap dan kemudian Mbak Ireng jalankan sampai ternyata hari ini dalam waktu yang juga tidak terlalu lama Mbak Ireng sudah sampai ke Vice Manager. Mudahnya itu boleh dikupas, boleh diceritakan, dan boleh Ya. dijelaskan kepada Bapak Ibu yang hadir malam hari ini. Oke, mudahnya itu satu join gratis, kemudian produknya itu dibutuhkan semua orang. Kita tahu 80% penduduk Indonesia ngopi, artinya ini peluang sekali. Saya mikirnya waktu itu nangkepnya udah mudah aja, odol dan berbagai macam produknya lagi gitu kan. Terus harganya juga nggak terlalu mahal, terjangkau, terutama buat saya juga gitu kan. Kemudian, kemudian produknya juga saya rasakan begitu dari sore mulai Pak Bima, Pak Tio datang tuh saya merasa lebih berstamina gitu ya, apa karena memang saya suka juga gitu ya. Nah itu, terus dari cerita-cerita testimoninya beliau yang luar biasa disebutkan kan, wow ini bisa buat ini gitu kan. Pokoknya saya di situ, yes ini saya bilang gampang banget dan saya udah mikirnya ini tim-tim saya pasti bisa gitu loh, karena saya mikirnya mudah dulu seperti itu. Baik, Itu. baik. Mm-mm. Dan waktu menjalankan ini kira-kira tantangan-tantangan, saya nggak suka banyak kesulitan ya, saya nggak suka dengar kesulitan, tetapi lebih kepada tantangan-tantangan yang paling besar yang dirasakan oleh Mbak Ireng kalau boleh diberikan sedikit kepada teman-teman. Kira-kira tantangannya terbesar apa dalam melaksanakan bisnis ini, Mbak Ireng? Kalau saya sih merasakan tantangan ya paling ditolak ya, gitu. Kalau di awal itu saya mikirnya kan mudah aja ya, jadi di 2 minggu pertama saya di bulan Juli itu saya mengikuti jejaknya Bu Yuli ya, Bu Yuli belum tanpa ada, iklan ya, maksudnya tidak tanpa promosi, kami mengerjakan orang-orang yang kami kenal dulu gitu kan, semuanya kita japri-japri, telepon gitu, nggak ada status WA dan yang lain-lain. Nah di 2 minggu pertama itu saya 10 frontline saya, gitu. Dan Wow, saya arahkan untuk
belanja kopi, minimal kopi dan odol aja, kopi dan odol, dan banyak juga yang beberapa di 2 hari, 3 hari kemudian mereka udah repeat order lagi. Dan di bulan pertama itu saya, padahal waktu itu saya hanya beli kopi dan odol gitu ya, saya dapat income 400.000, Bu Dona, itu saya senengnya luar biasa, seneng banget gitu loh. Karena kan kalau Ya, dari konsepnya yang satu-satu itu kan belum dapat kan, itu saya dapat tuh udah seneng banget. udah Tambah senang. semangat lagi, ya, Jadi bulan tambah, pertama dapatnya 400.000 ya Mbak? betul. Oke, oke. Tapi selanjutnya luar biasa. Nah, saya mau tanya begini, karena 6 bulan langsung jadi VM ya, Mbak. Hari ini kalau memang boleh apa namanya diinfokan berapa hari ini yang didapat? Hari ini berapa nih apa bonus statement yang tadi dari intip di Hmm. websitenya? Iya, memang lebih turun dari yang bulan lalu ya. Bulan lalu 7,5 ya. Ini alhamdulillah sih sekitar 6 jutaan. 6 juta. Tapi Pernah juga, selama ini menjalankan beberapa bisnis-bisnis yang saya juga nggak tahu ya karena kita nggak ngobrol sampai ke situ. Tapi ada beberapa bisnis yang pernah dicoba, networking bisnis juga begitu ya Mbak Ireng. Apakah pernah mendapatkan income sedemikian besar? belum. Makanya Belum seneng pernah. banget gitu loh. Iya, dulu pernah ya, pastinya tutup poinnya gede juga, tapi juga nggak sampai segitu juga gitu loh. Makanya Oke. begitu di sini sangat semangat sekali, apalagi melihat mentor-mentor, leader-leader yang ini, jadi yakin pasti sampai di posisi tersebut gitu loh. Apakah ada momen-momen, apakah ada waktu-waktu di mana Mbak Ireng merasa down, merasa kepengen give up, merasa kepengen berhenti aja? Ada nggak momen-momen itu selama 6 bulan ini? Belum, karena di awal udah mikirnya, yes ini yang saya cari gitu. Yes, jadi Oke, saya semangat aja, apalagi mentor saya Bu Yulia ya, yang selalu fokus impian dah gitu aja. Sementara impian saya adalah saya pengen sekali ya menyelesaikan beberapa amanah yang harus saya selesaikan, saya punya amanah, kemudian juga saya pengen sekali ya memberikan yang terbaik buat anak-anak saya amin, gitu. amin. Ya, Luar biasa, luar jadi biasa. saya fokus itu aja. Baik, kalau mungkin saya berikan waktu sedikit aja kepada Mbak Ireng, mudah-mudahan Mbak Yulia lagi mendengarkan, walaupun beliau tidak bisa hadir. Apa yang mau disampaikan kepada Bu Yulia dan tim sebagai penutup, karena saya mesti pindah kepada narasumber yang berikutnya. Oke. Yang pasti di bulan kemarin ya, Januari ini, itulah benar-benar momen yang saya benar-benar rasanya berjuang banget ya. Berjuang, saya harus 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 VM seperti itu. Jadi mungkin waktu di Desember yang di bulan pertama elit itu masih rada yes bisa gitu. Kalau saya sampai enggak ini kan artinya saya harus mengulang lagi. Jadi saya hanya fokus, saya harus gitu. Apalagi Bu Yulia selalu bilang, Mbak Ireng pasti bisa. Harus VM, harus VM. Sholat aja dipaksa, apalagi VM juga harus dipaksa. Beliau selalu gitu. Beliau yang selalu menyemangati saya, yang nggak ada bosan-bosannya, kasih motivasi saya, Mbak Ireng pasti bisa. Jadi saya benar-benar ngotot sekali waktu itu, padahal waktu Januari kemarin itu saya benar-benar ada fokus saya terbagi dua karena anak saya yang pertama kemarin ini ya menikah di 25 Januari. Jadi saya benar-benar sebenarnya, aduh ya Allah sampai gitu ya, benar-benar harus gitu. Jadi di detik-detik terakhir itulah di akhir Januari itu saya benar-benar saya follow up tim-tim saya semuanya ya sambil terus konsultasi sama Bu Yuli, dan alhamdulillah ini benar-benar terima kasih tim-tim saya, terima kasih ya atas supportnya, kerjasamanya, benar-benar saya ucapkan terima kasih tim-tim tercinta ya, tentunya mentor saya ya udah seperti ibu saya sendiri juga, kakak saya, teman, sahabat. Terima kasih Bu Yulia yang nggak pernah bosan-bosannya mengarahkan saya, membimbing saya ya, sampai saya di titik seperti ini. Makasih Baik, ya Bu Yulia dan tim-tim saya. Hanya ya manut beliau aja, manut Manut. mentor. Ya, saya ikut arahan beliau. Jadi dari awal kalau saya boleh simpulkan, pertama udah langsung bilangnya mudah gitu ya. Mudah Iya, udah langsung masuk ke dalam kepalanya Mbak Ireng ya. Sehingga apapun yang terjadi, penolakan kan tentunya ada, betul? banyak Banyak. penolakan. Ya, ada Tapi aja, karena apalagi tapi keluarga karena sendiri. melihat bahwa memang sudah mulai melihat gambarannya ke depan seperti apa, kemudian mudahnya menjalankan ini, nggak pernah penolakan-penolakan itu tidak akan pernah menjadi suatu hal yang membuat Mbak Ireng pengen berhenti ya. Betul. Betul? Malah Oke, harus itu yang luar tambah biasa. semangat saya. Malah Kalau tambah ditolak semangat. tambah semangat. Wow.
Luar biasa. Teman-teman, Bapak Ibu, malam hari ini tolong dicatat ya. Kemudahan untuk menjalankan bisnis inilah yang membuat beliau, Mbak Ireng, tidak pernah mau berhenti sekalipun banyak penolakan. Jadi penolakan itu bukan cuma kita, bukan cuma Anda pribadi, tapi semua orang mengalami hal yang sama. Terima kasih banyak Mbak Ireng untuk Sama-sama, Bu kesempatan Dona. hari kesempatan malam ini dan sukses untuk level-level selanjutnya yang lebih tinggi dan kita semua sama-sama akan sama-sama di Diamond ya Mbak. Amin, amin ya Allah. Go Terima Mesir kasih. juga ya Mbak. Ya, Go Mesir ya. Oke, Bu terima Mesir. kasih.